Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Di dalam pembelajaran Microsoft Excel seri yang ke-7B saat ini kita akan membahas bagaimana rumus HLOOKUP digabung dengan rumus left, right maupun mid. Untuk lebih jelasnya kita ikuti tayangan yang sebagai berikut ini. Di lembar kosong ini saya akan membagi dua sheet. Sheet yang pertama ini saya siapkan, saya kasih nama sumber data. Sedangkan sheet yang kedua ini saya kasih nama HLOOKUP. Nah, di dalam sheet sumber data kita akan membuat sumber data secara horizontal. Misalnya saya mempunyai angka 1 atau AB, AD, AA, DK, KT, KB. Ini baris pertama sebagai kunci. Ya, jadi yang saya blok warna merah ini nanti sebagai kunci pembacaan. Sedangkan isinya dimulai baris kedua. Di sini misalnya diisi DIY, di sini diisi Solo, ini Kedu, Bali, kemudian Kaltim dan Kalbar. Ini baris kedua. Jadi informasi pertama justru diambil pada baris kedua. Kita bisa simak pada video pembelajaran HLOOKUP pada seri-seri sebelumnya. Kemudian baris ketiga berisi informasi kedua. Ini misalnya Yogyakarta, ini Surakarta, ini misalnya Magelang, di sini Denpasar, di sini Samarinda, dan ini Pontianak. Nah, ini saya rapikan dulu ya. Jadi yang merah itu sebagai kunci pembacaan, sedangkan baris kedua ini sebagai informasi pertama, baris ketiga sebagai informasi kedua. Nah, seperti pada pembelajaran VLOOKUP maupun HLOOKUP pada seri-seri sebelumnya, sumber data ini harus kita kasih nama di blok, terus kemudian name box ya. Ini ada tulisan name box di situ, kasih nama. Oh ya, mulai dari kunci tetap harus diikutkan ya. Di blok semua, kemudian kita kasih nama, misalnya daerah. Nah, tentang HLOOKUP diasumsikan Anda sudah paham ya, tapi mungkin saya perlu kasih satu lagi, misalnya nah ini ada variasi HLOOKUP dan VLOOKUP ya supaya lengkap. Misalnya di sini ada P atau gini saja, D dari kata SD, P SMP ya, A SMA, K SMK, kemudian S sarjana, gini saja. Jadi di sini SD, SMP, SMA, SMK, sarjana. Di sini golongannya, misalnya golongan untuk cek gol 1, gol 2 sampai gol 5. Nah, ini nanti ini sebagai kolom pertama karena ini nanti VLOOKUP. Jadi ini pada seri ini kita gabungan antara HLOOKUP dan left atau right atau mid, kemudian juga ada gabungannya VLOOKUP dengan left atau right atau mid. Ini kita kasih nama misalnya pendidikan, artinya aja. Oke, kemudian kalau misalnya di sini ada kode, kemudian di sini misalnya daerah, kota,
pendidikan misalnya. Atau mungkin ada baiknya kita lengkapi sekalian saja ya. Jadi misalnya kita butuh lagi mungkin ini untuk lengkapnya supaya lengkap, ini ada P, ada W, ini pria, ini wanita. Nah, ini baris pertamanya kodenya yaitu B dan Y ya, sedangkan baris pertamanya ini isinya, ini kita blok, kita kasih nama gender ya. Nah, maka supaya Anda nanti bisa membaca dengan enak gitu, ini akan saya pakai sebagai kolom bantu untuk merancang kode. Jadi di dalam VLOOKUP maupun HLOOKUP maupun left dan right ya, hampir semua rumus itu sebetulnya bagaimana kita mampu membaca kode. Nah, ini misalnya saya blok pertama mampu membaca kode, yang kedua nanti kita harus juga dalam konteks pembelajaran kita itu diharapkan dan juga diharuskan, diwajibkan untuk bisa membuat kode. Gini aja ya, ini saya belah layar, ini membelah layar boleh dengan view, lalu di sini ada split. Nah, kita split tujuannya supaya A, B, C, D ini nanti terkunci. Kita geser ke kanan misalnya sampai kolom AA. Nah, hasil copy yang tadi saya letak di sini. Tapi sekali lagi, kopian ini tujuannya untuk memudahkan kita kode-kode apa aja yang ada di layar. Ini saya rapikan. Jadi sekali lagi yang saya buat ini tujuannya supaya mempermudah pembuatan kode. Ya, kodenya misalnya AA, artinya dia berasal dari daerah Kedu, kotanya Magelang. Pendidikannya misalnya SMA. Lalu jenis kelaminnya wanita. Ini saya buat yang simple, sederhana. Namun di dalam perkembangan berikutnya kita boleh merancang yang lebih rumit. Dan saya juga akan membuatkan videonya untuk yang rumit. Jadi ini AA yang pertama karena mengambil daerah, jadi nanti di sini munculnya Kedu, di sini munculnya Magelang. Sedangkan ini nanti munculnya oh ya, ini kurang pendidikan, sebentar saya sisipkan satu. Jadi daerah Kedu, kota Magelang. Nah, ini ada pendidikan. Oh ya, ini pendidikan yang tadi itu ya. Mohon maaf, ini saya rapikan dulu aja. Untuk view-nya saya splitnya saya netralkan dulu. Nah, semacam ini. Jadi ini jenis kelamin atau gender. Ya, jadi kita mempunyai 3 blok, 3 name box, yaitu daerah, kemudian gender, dan satu lagi pendidikan. Ini saya kembalikan lagi untuk di split supaya mudah untuk memahami. Sekali lagi saya ulangi bahwa kita di dalam membuat suatu rumus, yang pertama kita harus paham membaca kode, baru membuat kode, memahami kode, membuat kode. Kode ini kalau kita perhatikan sekali lagi, AA ini karena mewakili daerah, jadi ini saya kasih warna yang beda aja ya, misalnya warna hijau. Warna hijau ini mewakili daerah, sehingga nanti sini muncul Kedu, kotanya Magelang. Sedangkan A yang berdiri sendiri ini mewakili pendidikan, saya kasih warna biru.
Jadi nanti A ini, pendidikan sini nanti akan muncul SMA. Sedangkan yang kanan ini huruf W, ini saya kasih warna coklat. Ini mencerminkan gender. Sehingga rumusnya ini nanti untuk daerah maupun kota dan juga pendidikan. Oh ya, maaf. Daerah dan kota itu nanti menggunakan lookup. Digabung dengan left karena ada di sebelah kiri yang hijau itu. Sedangkan pendidikan nanti gabungan antara VLOOKUP dengan mid karena A-nya di tengah. Sedangkan gender itu kembali lagi ke HLOOKUP dibantu dengan white. Maka untuk jelasnya kita ikuti penjelasan sebagai berikut. Tapi sebentar, sebelum ini kita buat rumusnya, kita lengkapi dulu ya. Misalnya ada saja dari daerah Bali, berarti DKA. Sedangkan pendidikannya SMK. Lalu jenis kelaminnya atau gendernya pria. Bisa saja dari daerah Kalimantan Barat atau Kalbar. Pendidikannya SD misalnya. Kemudian jenis kelamin atau gender wanita. Dan seterusnya silahkan berkreasi. Ini dari Solo, pendidikan sarjana, jenis kelamin pria. Kemudian mungkin kasih beberapa yang lain ya, misalnya AA, pendidikan SD misalnya jenis kelamin wanita, dan mungkin ada satu lagi misalnya AB, pendidikan sarjana jenis kelamin pria. Sebentar, soal ini tadi mengkopinya coba ya, saya lihat lagi untuk pendidikan. Nah ini sudah, tadi saya ngopinya kurang satu ya. Ini tadi sekali lagi untuk kopian yang saya letakkan di sini itu tujuannya untuk mempermudah di dalam membuat kode. Nah sekarang kita buat rumusnya. AA itu kan ditulis secara horizontal, maka rumus utamanya adalah HLOOKUP karena sumber data horizontal. HLOOKUP dari, ya kita tidak bisa langsung klik sini karena AA yang hijau itu kan berada di sebelah kiri, maka butuh bantuan di sini pakai rumus left. Sebelah kiri, nah function argumennya left ini sebanyak 2. AA ini dikembalikan di sini. Jadi untuk mengembalikan ke rumus utama itu pedomannya sebelum kurung buka dari rumus utama. Rumus utama kan HLOOKUP, maka sebelum kurung buka. Di sini supaya apa? Kita bisa melengkapi function argumen dari rumus utama itu. Kebetulan ini HLOOKUP. Ya kita isi aja function argumen selanjutnya table array, yaitu tadi daerah. Kemudian ini perhatikan row karena baris, karena kita akan mengambil Kedu ya, teman-teman Kedu itu kan ada DIY, Solo, Bali, Kaltim, Kalbar, berarti terletak baris kedua dan ininya 0. Oke. Nah dengan cara yang sama kita untuk membuat kotanya, yaitu masih gabungan HLOOKUP dengan left juga. HLOOKUP dari left di sini kita ambil, kembalikan ke sebelum kurung buka, kemudian ini namanya tetap daerah, lalu ininya baris ketiga karena Magelang itu temannya ada Yogyakarta, Denpasar, Samarinda dan Pontianak. Ininya 0. Oh ya, sambil sebelum lupa, range lookup ini isinya bisa 1. Nah itu akan kita kupas pada seri berikutnya, yaitu seri 7C. Ini kita klik. Nah, ini kok salah. Sebentar. Kita lihat dulu, ini ada not available. Sebentar, daerah. Ini betul ya, ini daerah. Justru dari kesalahan ini kita akan mempelajari kesalahan di mana. Sebentar kita lihat lagi ya.
Oke, kita lihat rumus left-nya. Oh ya, mohon maaf, tadi left-nya kan ini belum diisi. Left sebanyak berapa? Saya ulangi aja ya supaya nanti Anda tidak bingung. Saya ulangi. Jadi H lookup dari left dari ini sebanyak 2 tadi belum diisi ya. Harus teliti dan hati-hati. Nah, baru bisa melanjutkan di sini, yaitu daerah. Jadi klik di tadi, jangan lupa daerah ini 3,0. Nah, dari pengalaman kesalahan itu justru contoh yang bagus karena kita lalai mengamati formularisasi kan. Ini contoh ya, contoh yang salah seperti itu. Maka harus dilihat 3 unsur, yaitu insert function argumen. Setelah function argumen lengkap harus wajib melihat di formularisa. Karena tadi kok salah, kenapa? Karena kita tidak melihat formularisa macam itu. Nah, ini pasti benar karena sudah ada di dalam formularisa. Itu kira-kira kalau ada kesalahan menganalisa seperti itu. Ya. Jadi kesalahan tadi suatu contoh. Oke. Kemudian pendidikan. Karena pendidikan ini sumber datanya secara vertikal, maka kita membuatnya dengan VLOOKUP. VLOOKUP karena dia di tengah ya, A, K, D, S, DS ini SMA, SMK, SD, sarjana, SD, sarjana berada di tengah, maka bantuannya pakai rumus mid, baik itu mid, left atau right. Kalau rumus itu di dalam rumus ngambilnya di panah kecil ini. Nah, di sini pakai mid dari ini mulai urutan keempat sebanyak 1. Ini sudah muncul A. Ini kita berikan ke rumus utamanya, klik sebelum buka. Oke, tabel orangnya adalah pendidikan. Kolom kedua, bacanya kolom kedua itu 1, 2. Ini goal belum kita libatkan ya, nggak apa-apa, tidak harus. Nantinya pada waktu rumus berikutnya akan kita pakai juga. Kita oke. Ini 0 ya. Sudah muncul. Lalu gender. Nah, gender ini karena dia hanya 2 baris dan hanya 2 isinya hanya 1 baris dari baris kedua. Ya tidak masalah, boleh aja. Kita klik ini H lookup karena sumber datanya horizontal. Ini karena untuk apa namanya? Ya. Jadi H lookup dari ini kan W itu di sebelah kanan, maka kita butuh bantuan di panah kecil di sini, yaitu right. Sebelah kanan dari ini sebanyak 1. Ini sudah muncul, kembalikan ke H lookup-nya di sini. Kemudian tabel area-nya tadi gender. Kemudian ini baris kedua, row barisnya di sini 0. Jadi sekali lagi yang ada di AA sampai seterusnya ini tuh kolom bantu aja untuk membuat kode ya, untuk membuktikan bahwa rumus kita itu benar. Ini saya sembunyikan lagi. Nah, seperti rumus-rumus yang lalu, prinsip dari semua rumus kalau sudah jadi ada 4 macam rumus, di bawahnya membutuhkan ya tinggal diklik, kita klik saja di sini, klik sudah jadi selesai. Ini demikian video seri yang ke-7B, yaitu gabungan antara H lookup dengan left atau right. Tambahannya tadi ada VLOOKUP juga. VLOOKUP-nya kebetulan pakai mid. Semoga video ini melengkapi seri 7A yang lalu. Untuk seri 7C yang berikutnya nanti saya akan kita akan mempelajari kapan suatu rumus H lookup maupun VLOOKUP yang range lookup-nya itu isinya bukan 0 tapi 1.
Ya, kita ikuti aja, kita tunggu seri berikutnya. Silahkan menyimak seri 7C. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga memberi inspirasi dan memotivasi Anda agar Anda teredukasi. Akhirnya Anda pasti dan harus kompeten, karena hanya yang berkompeten saja yang bisa menjadi pemenang di dalam persaingan. Kiranya demikian. Salam saya dari Santo Komputer. Hormat saya, Master Santo. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.